antara catatan yang penting bagi orang yang hendak berargumentasi dengan hadis adalah ia seyogyanya memastikan redaksi hadis tersebut. Caranya bagaimana? Mengumpulkan riwayat-riwayat yang semakna untuk dikumpulkan jadi satu, diteliti redaksinya. Kenapa? Ketika mendapati dua redaksi yang berbeda dan masing-masing mempunyai implikasi hukum yang berbeda pula, maka dia harus memilih salah satunya. Sehingga nanti jelas sikap hukum dia bagaimana tentang hal itu. Saya ambil contoh misalnya riwayat Sunan Abi Dawud, riwayat Imam Abu Dawud dalam sunannya tentang sholat jenazah di masjid. Di situ disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla ala janazatin fil masjidi, fala syai'a alaihi." Tertulis fala syai'a alaihi. Barang siapa menyolatkan jenazah di dalam masjid, fala syai'a alaihi, artinya maka tidak ada masalah baginya. Enggak apa-apa sholat jenazah di masjid itu enggak apa-apa. Fala syai'a alaihi. Berdasarkan riwayat ini. Akan tetapi setelah diteliti lebih jauh, ternyata ditemukan redaksi lain, yaitu riwayat Imam Abdur Razzaq dalam kitab Al-Musannafnya. Di situ didapati Rasulullah bersabda, "Man shalla ala janazatin fil masjidi fala syai'a lahu." Barang siapa menyolatkan jenazah di dalam masjid, maka fala syai'a lahu, maka tidak dapat apa-apa. Ternyata riwayat Abdur Razzaq ini dalam musannafnya ya itu ada redaksi lainnya juga, tetapi masih semakna dengan fala syai'a lahu, yaitu riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Rasulullah menyatakan, "Man shalla ala janazatin fil masjidi fala sholata lahu." Barang siapa mensolatkan jenazah di masjid, fala sholata lahu, maka tidak ada pahala solat baginya. Jadi nggak dapat pahala apa-apa. Artinya di sini ada dua kelompok besar opini soal hadis. Yang pertama riwayat Abu Dawud yang mengatakan fala syai'a alaihi, tidak apa-apa. Artinya sholat jenazah di masjid itu oke-oke saja, boleh, nggak masalah. Tetapi untuk yang memegang riwayat Abdur Razzaq dalam musannafnya dan yang menyatakan fala syai'a lahu, maka ia nggak dapat apa-apa, atau riwayatnya Ibnu Abi Syaibah yang menyatakan fala sholata lahu, maka nggak dapat pahala sholat baginya, maka yang memegang riwayat dua ini terakhir itu akan menghukumi bahwa sholat jenazah di masjid itu makruh, nggak dapat apa-apa. Dengan demikian, maka seseorang yang berargumen dengan hadis dituntut untuk memilih riwayatnya Abi Dawud yang bilang fala syai'a alaihi, berarti nggak masalah, ataukah memilih hukum makruh dengan dasar fala syai'a lahu, tidak dapat apa-apa, sebagian riwayatnya Abdur Razzaq dalam musannafnya, atau riwayatnya Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya yang menyatakan fala sholata lahu, tidak ada sholat baginya, tidak ada pahala sholat baginya. Artinya hukumnya makruh. Nah, akhirnya dia harus memilih mau yang pro makruh atau mau yang pro tidak apa-apa. Nah, ini penting dalam pembelajaran ilmu hadis.